Cerita ini akan berfokus pada seorang gadis yang sangat populer di sekolahnya. Dia adalah siswi SMA tahun kedua bernama Oh Jina. Melalui persaingan yang ketat terpilih sebagai trainer idol agensi besar selebritas yang daripada mengejar tren lebih memilih untuk menciptakan fashionnya tersendiri. Ditemani trainer yang tidak kalah populernya Song Hanna beserta Ju Minji anak konglomerat yang sangat kaya. Mereka bertiga menjadi kelompok siswa paling bergengsi di sekolahnya. Sementara itu seorang siswa yang hanya bisa menatap mereka dari kejauhan, dia adalah Lee Sungmin siswa biasa di tahun pertama yang sangat menyukai Jina lebih dari apapun. Pagi itu teman dekatnya yang bernama Bao melihat betapa jauhnya Lee Sungmin jika dibandingkan dengan Jina yang dinobatkan sebagai bintang di sekolahnya. Bao berkata melihatnya seperti itu bagaikan hidup di dunia yang berbeda. Lee Sungmin tak berkecil hati dan berkata bahwa semua orang berhak menyukai siapapun di dunia ini. Di hari itu tepat sebelum masuk kelas Jina ditemui oleh seorang siswa yang tak kalah populernya di sekolah. Dia adalah Hyung Tak, salah satu pemain bisbol terbaik di sekolah yang juga merupakan kekasih Jina saat itu. Nampaknya hubungan mereka sedang tidak baik karena Hyung Tak sudah berkali-kali mengabaikan Jina dan selalu menggunakan baseball sebagai alasan. Sebagai kekasih Jina sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk menjaga hubungan mereka tapi apa yang dia dapat hanya kekecewaan. Muak karena merasa diremehkan Jina berkata bahwa ia ingin putus dengannya saat itu juga. Hyung Tak yang tidak terima mendesak Jina dan meminta alasan kenapa dia memutuskan dirinya. Jina dengan spontan berkata bahwa dia sudah punya pacar baru tetapi kemudian dia bingung ketika Hyung Tak bertanya siapa orangnya. Di saat itulah Jina dengan randomnya menunjuk salah satu foto siswa di mading yang mana itu adalah Sungmin anak tahun pertama dari grup penyiaran. Hyung Tak meminta Jina untuk memperkenalkan pacar barunya itu kepadanya. Dengan begitu dia akan menerima kenyataan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Jina dan teman-temannya segera mencari keberadaan Sungmin. Sebelum akhirnya Minji menemukan Bao yang mengira bahwa Sungmin sudah melakukan kesalahan besar hingga keberadaannya begitu dicari. Pada akhirnya Sungmin mendapat pesan dari Bao bahwa sang idola SMA Jina sudah menunggunya di atap. Saat itu Sungmin masih tidak menyangka bahwa dunia Jina yang terasa sangat jauh kini berada di dekatnya. Di saat itulah Jina dengan lantang berkata bahwa Sungmin harus menjadi pacarnya. 너, 내 남친 좀 해야겠다. Beberapa bulan yang lalu untuk pertama kalinya Sungmin melihat Jina di ruang penyiaran saat menyanyikan sebuah lagu. Sungmin terpesona kepadanya sebelum akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar cantik. Dia tidak pernah menyangka pujaan hatinya itu kini mengajaknya untuk berkencan. Sungmin bertanya apakah Jina mengajaknya berkencan karena menyukainya. Jina menjelaskan bahwa dia baru mengenalnya hari ini dan tidak mungkin menyukainya. Sungmin berusaha meminta kejelasan sebelum akhirnya Jina berkata bahwa dia mengajaknya berkencan untuk sementara. Seperti halnya hubungan kontrak yang ditawarkan protagonis dalam drama. Meski itu terdengar seperti kesempatan sekali seumur hidup, Sungmin menolak karena ia tidak mau menjalin hubungan yang tidak jujur seperti itu. Penolakan tersebut ternyata mengganggu pikiran Jina yang tidak pernah menyangka akan ditolak seperti itu. Dan dia merasa telah dipermalukan. Keesokan harinya sebelum pembuktian Jina menyeret Sungmin dan menjelaskan kenapa dia memilihnya sebagai calon pacar baru. Jina juga menegaskan bahwa dia akan menyiapkan kontrak supaya tidak ada yang merasa dirugikan dari kesempatan itu. Dari sekian banyaknya pasal yang tertulis Sungmin ingin memanggil Jina dengan namanya saja bukan panggilan kakak. Selain itu Sungmin juga ingin mengantar Jina pulang dan saling bercerita jika ada masalah serta memakai barang kaupel bersamanya. Sungmin berkata bahwa itu adalah impiannya saat memiliki pacar suatu saat nanti. Jina tidak keberatan dengan peraturan tersebut karena baginya hubungan mereka hanya sementara. Mendengar hal itu Sungmin kembali ragu sesaat sebelum menandatangani kontrak. Jina memberinya waktu 10 menit sebelum waktu pembuktian kepada Hyung Tak. Saat itu Bao berkata bahwa kontrak itu bagaikan keajaiban dunia dan sayang rasanya jika harus dilewatkan. Sungmin menegaskan bahwa dia ingin mengambil kesepakatan itu mengingat betapa dia sangat menyukai Jina selama ini.
Hanya saja ada sesuatu yang mengganjal di hati, yaitu janjinya kepada mendiang sang ibu bahwa dia harus hidup dengan menjunjung tinggi kejujuran. Bao menjelaskan jika Sungmin bersungguh-sungguh sangat menyukai Jina, kontrak tersebut bisa menjadi kesempatan untuk memikat hatinya. Pada akhirnya Sungmin menerima kontrak itu dan dengan berani mengaku di hadapan orang-orang termasuk Hyung Tak bahwa Jina adalah kekasihnya. Setelah apa yang terjadi, Sungmin meminta nasihat kepada ayahnya bagaimana caranya memikat hati seorang wanita. Langkah pertama yang paling mendasar adalah memberikan makanan yang sangat diinginkan. Walaupun sederhana, namun jika waktu dan kondisinya tepat, hal tersebut bisa membuat seorang wanita terkesan. Sungmin melakukannya dan dia sangat gembira. Malam harinya Sungmin menghindari Hyung Tak. Jina mengajak Sungmin untuk pulang bersama. Malam itu mereka mampir ke sebuah tempat untuk saling memahami supaya hubungan mereka tidak dicurigai. Saat itu terungkap bahwa Sungmin memiliki kepribadian INFBI, sementara Jina adalah INTV, di mana kedua kepribadian tersebut dapat berteman baik. Sebelum pulang, Jina berkata bahwa dia harus berlatih di studio dan mungkin akan membutuhkan waktu lama. Bagaimanapun Sungmin menawarkan dirinya untuk tetap menunggu supaya bisa mengantarnya pulang. Sesampainya di studio, Jina bertemu dengan Hana yang bertanya kepadanya kenapa dia mau berpacaran dengan Sungmin. Jina menjelaskan bahwa ia tidak ada pilihan lain karena Hyung Tak sudah melihatnya. Di mata Hana, walaupun itu hanya sebatas hubungan kontrak, Jina tidak sepadan untuk Sungmin yang biasa-biasa saja. Sepulangnya dari latihan, Jina terkejut dengan tekad Sungmin yang rela menunggunya berjam-jam hanya untuk mengantarnya pulang. Saat itu Jina hampir tertabrak mobil karena lampu lalu lintas yang rusak. Sungmin berkata bahwa dia akan menghubungi kantor pusat pemukiman untuk mengatasi masalah tersebut karena itu nampaknya akan berbahaya jika terus dibiarkan, namun Jina memintanya untuk mengabaikan itu karena menurutnya itu hanya akan membuang waktu. Sesampainya di rumah, Jina meminta nomor Sungmin dengan alasan bahwa mungkin saja Hyung Tak akan bertanya. Bagaimanapun Sungmin sangat senang bisa berhubungan lebih dekat dengannya. Dan untuk pertama kalinya di malam itu dia mengucapkan selamat malam kepada Jina. 잘 자, 진아야. Di akhir pekan, karena teringat dengan kontrak, Jina yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya mengajak Sungmin untuk bergabung. Saat itu Baul yang kebetulan sedang bersama Sungmin ikut dalam pertemuan tersebut. Tidak seperti Minji yang menerima kehadiran mereka, Hana nampaknya tidak menyukai itu sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Pada akhirnya Sungmin mengajak mereka untuk makan di restoran enak dan ternyata tempat yang dimaksud adalah warnet langganannya. Meski terlihat biasa-biasa saja, ternyata makanan di sana cukup enak untuk membuat para gadis terkesan. Satu hal yang tidak terduga adalah ternyata Jina merupakan pemain MOBA yang cukup handal. 야, 밀어. 야, 나이스! Sepulangnya dari warnet, Jina bersikeras ingin mengantar Sungmin pulang karena dia juga ingin memberi daripada terus menerima. Sepanjang hari itu Sungmin berusaha bersikap manis di hadapan kekasihnya itu seperti melindungi matanya dari sinar matahari, mengantarnya ke toilet, dan sekarang dia berusaha memberikan jaketnya kepada Jina walau nampaknya itu tidak seromantis yang dipikirkan banyak orang. Keesokan harinya Sungmin tidak sengaja berhadapan dengan Hyung Tak yang nampaknya mulai tidak menyukainya. Saat itu Jina datang untuk mengembalikan jaket Sungmin dan berkata kepada Hyung Tak bahwa dia tidak boleh mengganggu kekasihnya atau dia akan berhadapan langsung dengannya jika perlu. Saat itu Hyung Tak berkata lebih baik jika membawa pria yang lebih baik. Dia masih tidak percaya bahwa Jina benar-benar menyukainya. Jina terbawa emosi sebelum akhirnya dia meraih Sungmin dan menciumnya di hadapan banyak orang. Kejadian itu membuat Sungmin berdebar. Sementara Hyung Tak pergi meninggalkan mereka dengan hati yang begitu kesal. Alih-alih bahagia karena ciuman tersebut, Sungmin malah kecewa kepada Jina karena tahu dia hanya memanfaatkan dirinya.
Sementara itu Hyung Tak memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan kembali cintanya. Di gimnasium Hyung Tak berusaha membuat Jina terkesan dengan kemampuan atletiknya namun sepertinya itu tidak berhasil. Di hari itu Sungmin membantu Baul untuk menyebarkan brosur klub TikTok yang baru saja diresmikan sekolah untuk mengisi kekosongan ruangan. Minji tertarik dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam klub tersebut. Saat itu Jina meminta Baul untuk mengajak Sungmin makan bersama tetapi nampaknya dia masih kesal dan tidak ikut ke pertemuan itu. Di sisi lain Sungmin tidak sengaja bertemu dengan Hana yang terlihat pucat karena berusaha keras untuk tidak makan demi menjaga berat badannya. Sungmin dengan sikapnya yang sangat peduli terhadap orang lain berusaha membantu tetapi Hana menolaknya. Hana berkata bahwa Sungmin pasti mencibir karena ia berusaha keras untuk diet. Sungmin menjelaskan bahwa dia tidak akan berpikir seperti itu karena setiap orang pasti punya hal penting untuk diperjuangkan. Sementara itu Jina meminta nasihat Baul untuk mengembalikan suasana hati Sungmin. Baul menjelaskan bahwa ketidaktulusan Jina membuat Sungmin kecewa karena dia adalah orang yang sangat menghargai ketulusan. Lantas Jina bertanya kenapa Sungmin mau menerima kontraknya jika punya prinsip seperti itu. Baul tidak sengaja berkata bahwa perasaan Sungmin itu nyata dan selama ini dia berharap kontrak tersebut akan menjadi kenyataan. Jina akhirnya tahu bahwa Sungmin sudah menyukainya sejak lama di mana itu seharusnya menjadi rahasia di antara mereka. Sementara itu alih-alih mengabaikan Hana Sungmin memberikan minuman kepadanya dan berkata bahwa dehidrasi itu sangat berbahaya. Hana terkejut ketika Sungmin menyebutnya keren karena sudah memperjuangkan sesuatu yang penting. Untuk pertama kalinya Hana mendapat pujian ketika orang-orang mencibirnya karena terlalu keras menjaga berat badannya. Setelah mengetahui kenyataannya Jina bertanya kepada Sungmin sejak kapan dia menyukainya. Sungmin menjelaskan bahwa dia sudah menyukainya sekitar 3 bulan lalu saat pertama kali melihatnya di ruang penyiaran. Pada akhirnya Jina mengaku salah dan dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Sungmin berkata jika Jina merasa sangat bersalah dia harus melakukannya dengan tulus di kemudian hari. Ketika Jina duduk di bangku pemeriksaan kesehatan detak jantungnya berdegup kencang ketika dia melihat Sungmin dan mengingat kembali perkataannya. 취소하고 나중에 제대로 다... 이게 왜 이러는 거야?